Dunia berubah. Kekuasaan bukan lagi ditentukan oleh kekuatan militer, tapi oleh informasi, oleh data, oleh siapa yang menguasai kebenaran. Dan di tahun 2025, satu konferensi penting yang seharusnya jadi harapan malah menjadi panggung pertumpahan darah. Selamat datang di film G20, trailer politik penuh aksi yang membawa kita menyaksikan keberanian dari seorang pemimpin tak biasa, Daniel Sutton, Presiden Amerika Serikat yang ternyata menyimpan rahasia besar. Dia bukan cuma politisi, dia adalah mantan prajurit pasukan khusus. Serena? Cape Town bersiap menyambut tamu terpenting di dunia, para pemimpin negara anggota G20. Konferensi global ini jadi ajang diplomasi, bisnis, dan geopolitik. Tapi di balik senyuman dan jabatan tangan, ada ketegangan yang mendidih. Krisis energi, perang dagang, dan konflik regional membuat semua orang waspada. Presiden Daniel Sutton tiba dengan pengawalan super ketat. Ia datang bersama suaminya Derek dan putrinya Serena. Daniel terlihat tenang, profesional, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu bahaya bisa datang kapan saja. Sementara itu, di balik layar, rencana kotor semua dijalankan oleh seorang pria misterius yang bernama Edward Rutledge. Mengamati dari layar monitor, ia mantan pasukan elit SAS, sekarang menjadi pimpinan kelompok tentara bayaran bayangan. Tujuannya jelas, menguasai dunia bukan lewat perang terbuka, tapi lewat sabotase, informasi, dan penyanderaan global. Rutledge dan timnya ini menyusup ke dalam hotel. Mereka berpura-pura jadi teknisi, staf catering, hingga petugas IT. Mereka pasang alat peledak tersembunyi, menyabotase server keamanan, dan menyimpan jaringan enkripsi untuk mengontrol semua sistem komunikasi di dalam hotel. As the 20 richest nations on Earth gather to assess our global economy. Hari pertama berjalan normal. Pidato sambutan dari Presiden Afrika Selatan, disukai panel soal ekonomi digital, tapi semua itu hanyalah penundaan. Malam kedua, saat gala dinner berlangsung, lampu mendadak padam. Ledakan keras menguncang dapur hotel, disusul suara tembakan otomatis. Para tamu pun berlarian. Asap dan kekacauan menyelimuti aula utama. Layar raksasa menyala, lalu muncullah wajah si Edward Rutledge ini. Edward dalam rekaman digital mengatakan, "Para pemimpin dunia yang terhormat, kalian kali ini adalah tawanan. Tidak ada negosiasi, tidak ada ampun. Ini bukan perang, ini adalah pengambil alihan." Ia mengklaim telah merebut kontrol atas semua sistem di hotel, dan dalam waktu dekat akan menyebarkan video deepfake yang akan menampilkan para pemimpin dunia menyatakan perang dan kekacauan demi memicu runtuhnya tatanan global tentunya. That I say we bar the door and we wait for the cavalry. Di tengah kekacauan, satu tim pengawal berhasil menyelamatkan Presiden Sutton. Ia dibawa ke dapur, dan dari sana pun ia melarikan diri lewat lorong servis. Daniel tidak panik, ia langsung mengaktifkan insting lamanya sebagai pasukan khusus. Ia mengenali medan, menyusun strategi, dan mengatur perlawanan kecil-kecilan. Ia bertemu kembali dengan Manny Ruiz, mantan marinir yang jadi kepala pengamanan pribadinya. Bersama Manny, Daniel mulai memetakan rute pelarian sambil menyusun rencana balasan. Di sebuah adegan intens, mereka berhasil membajak ruang kontrol di lantai teknis hotel. Di sana, Daniel melihat langsung bagaimana para hacker Rutledge ini menggunakan teknologi AI untuk menciptakan video deepfake dengan suara dan wajah para pimpinan dunia. Dunia luar pun mulai percaya bahwa pemimpin mereka menyerukan perang. Dunia hampir hancur karena satu kebohongan digital. Lalu Daniel tahu satu hal, keluarganya masih terjebak di lantai atas. Serena, anak perempuannya yang baru berusia 13 tahun, dan Derek suaminya bukan seorang prajurit. Waktu semakin menipu, Rutledge mulai mengeksekusi sandera satu persatu demi menekan dunia internasional. Sementara itu, Presiden Kanada dicekik dalam siaran live streaming palsu. Konselir Jerman hampir dijeburkan ke kolam beracun. Semua direkam, disebarkan, dan didesain untuk membuat dunia percaya bahwa para pemimpinnya telah menjadi monster. Daniel pun tak bisa menunggu lama. Bersama Manny, ia menembus satu persatu lorong hotel. Mereka tak lagi sekedar melawan, tapi mereka pun mulai memburu. Dengan senjata seadanya, pistol, peluru yang terbatas, dan peta mental hotel di kepalanya. Daniel menyusup ke ruang kontrol utama. Di sana ia berhasil mematikan sistem pengawasan musuh. Tapi itu juga berarti Rutledge tahu dia datang.
Ruang atas hotel. Satu panggung kematian telah disiapkan. Di tengahnya, Derek dan Serena terikat di kursi di depannya Rutledge, lelaki berdarah dingin yang percaya bahwa dunia harus diriset untuk melewati kekacauan. Tapi Daniel tidak datang untuk berbicara. Dia datang untuk mengakhiri semuanya. Adegan pertarungan yang brutal pun dimulai. Daniel dan Rutledge, dua veteran dari dua sisi yang berlawanan, bertarung tanpa ampun. Bukan seperti film superhero, ini pertarungan nyata, penuh luka, penuh darah, penuh rasa sakit. Rutledge pun hampir menusukkan belati ke leher Serena, tapi Daniel melompat, menabrak tubuhnya, dan mereka terjatuh bersama. Saat Rutledge berusaha bangkit, Daniel menusukkan pecahan logam ke dadanya. Perlahan, Rutledge tewas, tapi ancaman belum selesai. Go ahead, Madam President. Dengan tangan berlumpuran darah, Daniel membuka pintu utama. Pasukan khusus Afrika Selatan masuk. Chandra diselamatkan. Dunia tersadar bahwa ini semua adalah rekayasa. Di luar hotel, media internasional menyebutnya. Daniel pun langsung berdiri di podium darurat. Wajahnya penuh luka, tapi suaranya tegas. Lalu Daniel pun berkata, teknologi bisa digunakan untuk menghancurkan kepercayaan. Tapi kita harus melawan, karena selama masih ada manusia yang berani berdiri, maka kebenaran tidak akan pernah kalah, ucap Daniel. Film G20 2025 bukan sekedar film aksi. Ini adalah refleksi dunia modern tentang bagaimana teknologi bisa jadi senjata paling mematikan, tentang bagaimana kebenaran bisa dimanipulasi, dan tentang keberanian seorang wanita yang tak hanya melindungi negaranya tapi juga keluarganya di dunia. Dengan akting fenomenal dari Viola Davis sebagai Presiden Daniel Sutton, film ini jadi salah satu trailer politik terbaik dekade ini. Film ini disutradarai oleh Patricia Regent. Film ini membawa kita menyadari satu hal. Terkadang pahlawan bukan datang dari langit, tapi dari tengah-tengah kita, dan keberanian bukan tentang tanpa rasa takut, tapi tetap melangkah meski ketakutan di depan mata. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar, kalau dunia diambang kehancuran, siapa yang akan kamu percayai? Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Salam dari dunia yang masih waras.